Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'ati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, serta selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ada 7 golongan seseorang yang mendapatkan perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seseorang yang dimana dia berzikir, kemudian dalam zikirnya dia sampai meneteskan air mata. Ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dalam sabdanya beliau menjelaskan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, dan seorang yang selalu berzikir kepada Allah di waktu sepi dan sunyi, bahkan dia sampai meneteskan air mata. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir adalah ibadah yang dimana ketika kita selalu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dan kita juga mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum wazkuruli wala takfurun. Maka perbanyaklah ingat kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu. Seorang hamba ingin diingat oleh Allah, maka perbanyaklah mengingat Allah. Ketika seorang itu berzikir sampai meneteskan air mata, maka sesungguhnya tetesan air mata yang jatuh menghapuskan dosa. Maka zikir itu bukan hanya sekedar lisan yang diucapkan, bukan hanya sekedar pemikiran, bukan hanya sekedar hati saja, namun bagaimana supaya zikir itu bisa menyatu antara lisan, antara hati, bahkan antara pemikiran, menyatu sampai merenung, bahkan terketuk hatinya, kemudian meneteskan air mata. Lalu bagaimana resepnya supaya ketika kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar sampai meneteskan air mata? Karena salah satu sufi, Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi yang berasal dari Basrah atau Baghdad, beliau berkata bahwasanya kita beristighfar namun masih membutuhkan istighfar. Maksudnya apa? Istighfar itu, zikir itu bukan hanya sekedar di lisan saja, namun kita masih membutuhkan bagaimana hati ini juga ikut berzikir. Lalu bagaimana caranya? Maka ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, kalimat zikir, direnungkan ke dalam hati kita, mengingat akan segala dosa-dosa kita. Dari mulai kita hidup di dunia sampai akhir ini, berapa banyak dosa kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita renungkan di dalam hati, maka niscaya air mata kita akan jatuh. Tiada daya dan upaya kecuali kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Teringat di waktu yang dimana ketika seorang hamba itu berzikir di tempat yang sepi sunyi, bahkan masuk ke dalam hatinya, menyatu ke seluruh johor dan batinnya, mengingat akan dosa-dosanya, maka akan mengalirkan air mata, dan setiap tetesan air mata akan diampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu kita perbanyak zikir. Bagaimana zikir kita bisa menyatu, memperbanyak tangisan kepada Allah, justru itu baik, bahkan merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dijelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul, Abdulul ibad darajatan indallah yaumal qiyamah adzzakirunallaha katsira. Ibadah yang paling utama di sisi Allah, bahkan dicintai Allah ketika nanti di hari kiamat, mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Siapa mereka? Mereka orang yang selalu memperbanyak zikir, selalu bermujahadah, selalu bermuhasabah, bahkan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita perbuat, karena Allah telah menjanjikan surga yang dimana surga itu begitu luas antara langit dan bumi. Allah siapkan bagi mereka orang yang takwa. Maka falyastaghfiruhu ma lam yughargir, kata Rasulullah. Maka perbanyaklah istighfar sebelum nyawa kita dikerongkongan. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Kita introspeksi diri, kita bermuhasabah dengan memperbanyak zikir dan menangis sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.